kami akan mempresentasikan tentang makalah akuntansi, koperasi, dan bank untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dan saya akan memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Evita Dwi Damayanti. Nama saya Wikayatan Hairunisa. Nama saya Curatu Nadia. Nama saya Si Agustina. Dan kami dari kelas akuntansi sore. Langsung saja kita mulai presentasinya. Langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evita Dwi Damayanti dari kelas KAS 18 1K. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang sudah kami buat. Saya akan mempresentasikan bab 1 tentang akuntansi koperasi. Apa yang kalian ketahui tentang akuntansi koperasi? Nah, jadi koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Nah, dalam tata perekonomian nasional Indonesia, koperasi diharapkan dapat menempati tempat dan posisi yang penting. Koperasi Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat, yaitu Undang-Undang tahun 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Nah, jadi apa sih yang kalian ketahui tentang akuntansi koperasi? Saya akan menjelaskan akuntansi koperasi sendiri itu adalah sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengelolaan koperasi yang transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai, norma, dan prinsip koperasi. Langsung saja next. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa persaudaraan, solidaritas, dan persaudaraan di antara para anggota. Koperasi hadir di tengah-tengah masyarakat dengan mengembangkan tugas dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi juga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas atau di mana sebagai badan usaha rakyat, koperasi perlu membangun diri dan meningkatkan diri serta mampu bersaing dengan badan usaha lain berdasarkan prinsip koperasi. Sehingga diharapkan koperasi sebagai badan usaha rakyat yang mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional yang berfungsi memperkokoh perekonomian rakyat dan membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan melihat latar belakang masalah di atas, penulisan akan mencoba membahas tentang koperasi yang merupakan salah satu bagian dari tata usaha ekonomi Indonesia. Yang kedua, rumusan masalah.
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah: yang pertama, apa pengertian koperasi? Apa pengertian akuntansi koperasi? Dan apa tujuan akuntansi koperasi? Apa saja jenis akuntansi koperasi? Nah, di sini saya akan membahasnya satu persatu. Nanti akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Wikayatun Hairunisa. Jadi kita lanjut dulu ke tujuan penulisan. Adapun pembuatan makalah ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi nilai tugas pada mata kuliah hukum dagang. Selain itu juga untuk mempelajari hukum dagang, terutama mengenai pengertian serta tugas-tugas dari distributor dan agen perusahaan. Dengan kata lain, pembuatan makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai eksistensi distributor dan agen perusahaan dalam implementasinya. Next D. Manfaat penulisan. Semoga makalah ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, sebagai kasana pustaka di perpustakaan. Yang ketiga, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. Next, bab kedua yaitu pembahasan yang akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Wikayatun Hairunisa. Bab 2. Pembahasan. Pengertian koperasi. Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Secara harfiah, koperasi yang berasal dari bahasa Inggris, cooperation, terdiri dari dua suku kata. CO artinya bersama dan operation artinya bekerja. Jadi, koperasi artinya bekerja sama. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. B. Pengertian akuntansi koperasi. Akuntansi koperasi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan, dan penafsiran laporan keuangan koperasi dalam satu periode tertentu. Biasanya periode koperasi itu 1 tahun. Yang C. Tujuan akuntansi koperasi. Pertama, mengetahui prestasi keuangan koperasi dalam periode tertentu. Nomor 2, mengetahui jumlah sisa hasil usaha atau SHU yang diperoleh selama periode tertentu. Nomor 3, mengetahui jumlah harta, kewajiban, dan kekayaan bersih koperasi selama periode tertentu. Nomor 4, mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh pengelola koperasi. Nomor 5, mendidik agar tertib administrasi. Nomor 6, memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menganalisa keuangan koperasi sebagai bahan pengambilan keputusan. D. Jenis-jenis akuntansi koperasi. A. Koperasi produsen. Koperasi produsen beranggotakan orang-orang yang melakukan kegiatan produksi atau produsen. Tujuannya memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi anggotanya dengan cara menekan biaya produksi serendah-rendahnya dan menjual produk dengan harga setinggi-tingginya. Yang kedua, koperasi konsumen. Koperasi konsumen ini anggotanya orang-orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Tujuannya adalah memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi anggotanya dengan cara mengadakan
barang atau jasa yang murah, berkualitas, dan mudah didapat. Contoh dari koperasi konsumen ini adalah koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Duratun Nadia. Untuk materi yang kedua yaitu akuntansi bank. Yang pertama ada latar belakang masalah. Bank merupakan lembaga keuangan yang sudah sangat kita kenal keberadaannya, banyak di sekitar kita. Bahkan di kegiatan kita setiap harinya berhubungan dengan perbankan, mulai dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengedarkan uang, tabungan, bahkan pengeluaran uang yang kita keluarkan melalui bank. Terlebih lagi pada zaman sekarang, di mana transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem online, jasa perbankan menjadi sangat penting untuk kehidupan manusia. Merujuk kepada pengertiannya, bank termasuk dalam lembaga keuangan, maka dari itu terdapat kewajiban bagi perbankan untuk melakukan pelaporan keuangan, yang artinya perbankan juga harus melakukan proses akuntansi. Namun, jenis kegiatan jasa perbankan yang berbeda dengan perusahaan lain pada umumnya juga membuat akuntansi pada perbankan berbeda. Yang kedua ada rumusan masalah. Nah, di sini ada 5 rumusan masalah. Yang pertama ada apa itu bank? Yang kedua, apa pengertian akuntansi perbankan? Yang ketiga, bagaimana sistem akuntansi perbankan? Yang keempat, apa dasar-dasar akuntansi perbankan? Yang kelima, bagaimana persamaan dasar akuntansi bank? Yang C, tujuan penelitian. Tujuan ditulisnya makalah ini yang paling utama adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi bisnis. Selain itu, makalah ini kami buat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kami tentang akuntansi bank, dari pengertiannya sampai pencatatannya. Yang D, manfaat penulisan. Semoga makalah ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebagai khazanah pustaka di perpustakaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. Nah, lanjut dari pengertian bank itu sendiri apa sih? Yaitu bank secara harfiah berasal dari bahasa Italia, yakni banco atau artinya bangku. Bangku sendiri merujuk pada meja yang digunakan oleh para banker untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah. Istilah bangku pun semakin berkembang menjadi bank. Selain arti harfiah, bank pun memiliki beberapa definisi secara luas, mulai dari undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, Wikipedia, hingga standar akuntansi keuangan atau yang disebut PSAK. Berikut definisi selengkapnya. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Ayat 1 Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan definisi bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.
Wikipedia disebut Bank Indonesia sebuah lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, peminjaman uang, dan penerbitan promes atau banknot. Yang terakhir ada Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Nomor 31 dijelaskan, bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan atau pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Yesi Agustina. B. Pengertian akuntansi perbankan. Pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiran data keuangan. Maka, secara umum dapat diketahui bahwa akuntansi perbankan ialah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan baik secara intern maupun secara ekstern. C. Sistem akuntansi perbankan. Sasaran sistem akuntansi perbankan diantaranya yaitu sebagai sistem akuntansi manajemen, sebagai sistem costing, sebagai sistem pengawasan, dan yang terakhir sebagai sistem laporan kepada penguasa moneter. D. Dasar-dasar akuntansi perbankan. Adapun dasar-dasar akuntansi perbankan yaitu accrual basis di dalam pencatatan biaya, cash basis di dalam pencatatan pendapatan, dan dasar rancang bangun akuntansi perbankan. Serta dasar-dasar akuntansi perbankan yang lain diantaranya yaitu yang pertama, harus adanya perincian dari asetnya, sehingga dapat menggambarkan jumlah data yang diinvestasikan pada masing-masing aset tersebut. Kedua, harus adanya perincian dari hutang-hutangnya yang disusun menurut jauh waktunya dan tingkat kekekalannya. Ketiga, dapat menggambarkan laba rugi yang diperoleh dari hasil kegiatannya dengan jelas. Keempat, harus dapat menyediakan informasi secara periodik mengenai efisiensi dari hasil kegiatan usahanya. Keenam, harus ada sistem internal kontrol yang ketat. Dan yang terakhir, harus dapat menyediakan data untuk penguasa moneter. E. Persamaan dasar akuntansi perbankan. Laporan keuangan yang dibutuhkan harus dimiliki rumus persamaan dasar akuntansi perbankan, yaitu aktiva sama dengan utang ditambah modal. Nah, jika pihak bank melakukan kegiatan dan memperoleh pendapatan atau mengeluarkan biaya, maka selisih pendapatan dengan biaya merupakan laba yang dimiliki oleh bank. Laba yang dimiliki oleh bank merupakan keuntungan dari modal bank, sehingga persamaannya dan perhitungannya yaitu aktiva sama dengan modal ditambah utang, ditambah pendapatan dikurangi biaya. Aktiva plus biaya sama dengan modal ditambah utang, ditambah pendapatan. Kemudian bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Jadi, dari kedua materi di atas dapat ditarik kesimpulan berupa, nah, untuk materi pertama, koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Dalam koperasi, ada yang namanya pencatatan, laporan-laporan keuangan yang disebut akuntansi koperasi. Pencatatan ini gunanya untuk memberikan informasi pada semua anggota koperasi. Untuk materi yang kedua, bank adalah
Sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Akuntansi perbankan ialah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan baik secara intern maupun secara ekstern. Kurang lebihnya seperti itu presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.